Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Alfi Hoirul Multazam, NPM 18110600045 dari Biologi I UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tanaman transgenik dalam ilmu bioteknologi, di mana presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari bioteknologi itu sendiri. Baiklah, sebelum saya memasuki materi pertama atau penyampaian materi mengenai tanaman transgenik ini, buat rekan-rekan semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng dan like. Dan juga jangan lupa komen di bawah di kolom komentar. Mungkin langsung saja masuk ke materi pertama mengenai tanaman transgenik, di mana tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau dengan sengaja memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya, atau tanaman yang telah direkayasa genetiknya. Dalam arti sifat asli dari tanaman tersebut sudah tidak natural lagi, bisa dibilang tidak asli lagi. Kemudian mengenai tanaman transgenik, tentunya ada sejarah dari tanaman transgenik itu sendiri, di mana pada akhir abad 19 seorang biarawan Austria bernama Gregor Johann Mendel melakukan percobaan-percobaan persilangan pada tanaman kacang, atau dalam bahasa Latin, bahasa ilmiah, Pisum sativum. Nah, Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yang tepat atas hasil-hasil percobaan persilangannya, yaitu mengamati adanya pola pewarisan sifat demi sifat dari tanaman yang ditelitinya. Nah, sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti, sementara para ahli lain yang melakukan percobaan-percobaan persilangan menampilkan hasil analisis yang bersifat umum, sebatas melihat bahwa setiap individu dengan keseluruhannya sifatnya yang kompleks. Adapun tujuan daripada pengembangan tanaman transgenik, yaitu yang pertama untuk menghambat pelunakan buah atau khususnya pada buah tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim, seperti lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Nah, mungkin itu tadi tujuan daripada pengembangan tanaman transgenik ini. Selanjutnya, gambaran ringkas pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama, untuk membuat suatu tanaman transgenik, pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang kita inginkan. Kemudian, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Setelah gen yang diinginkan didapat, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Kemudian setelah itu pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA, contohnya plasmid atau DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Nah, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun.
Kemudian yang terakhir, transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai bakteri Agrobacterium tumefaciens dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Nah, kawan-kawan, itulah gambaran daripada ringkasan pembuatan tanaman transgenik. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan tanaman daripada transgenik itu sendiri. Nah, ada beberapa keunggulan dari tanaman transgenik ini, yaitu tanaman transgenik lebih produktif dan memiliki hasil yang lebih besar. Yang kedua, peningkatan kualitas biji-bijian, kemudian peningkatan kadar protein, pembentukan tanaman resisten hama, penyakit, dan herbisida. Kemudian pembentukan tanaman toleran kekeringan, tanah masam, suhu ekstrim. Kemudian pembentukan tanaman yang lebih bernilai nutrisi tinggi seperti vitamin C dan E. Kemudian lebih ramah lingkungan karena mereka membutuhkan lebih sedikit herbisida dan pestisida. Yang terakhir, makanan yang lebih tahan lama dan matang untuk tinggal lebih lama sehingga mereka dapat dikirim jauh ataupun disimpan lebih lama. Nah, itulah kawan-kawan semuanya keunggulan tanaman transgenik. Nah, mungkin dari materi saya, apabila dari kawan-kawan semua ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik atau berikan di kolom komentar. Demikianlah presentasi mengenai tanaman transgenik yang singkat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.